Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh ingkang sami dimuliakan Allah. Monggo kita lanjutaken ngaji kitab Bulughul Maram. Saderengipun kita maos Fatihah ingkang kita hadiahaken dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor kali kangge musannif kitab niki Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Untuk yang ketiga, untuk hajat kita semuanya, mugi-mugi kita binaringan sehat walafiat, panjang umur ingkang barokah, manfaat, keluargane sakinah mawaddah warahmah. Anak-anake pitadosaken anak ingkang saleh salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Salim bin Abdillah, diceritakan saking Salim bin Abdillah, an abihi saking bapake Salim bin Abdillah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam saking Kanjeng Nabi. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, fima iku ing dalem tanaman sakoti kang nyirami apa as-samau udan, as-samau langit menika disirami kalian udan, wal auyunu lan sumber, au kana utawa ana iku asarian. Napa niki tanaman yang menyerap dari akar-akarnya itu. Al-usru utawi 1/10. Wa fi malan iku ing dalem tanaman sukia kang den sirami bin nadhi kelawan tenagane menungso. Iku nisful usri setengah 1/10. Nggih menika 1/20. Rawahul Bukhari. Nah, ini menjelaskan tentang zakatnya tanaman pokok. Tanaman pokok. Jika tanaman pokok itu tumbuh dan disirami dengan air tada hujan atau air dari pengairan sungai atau dari sumber tanpa ada rekayasa manusia yang tidak membutuhkan biaya. Wis pokoke karek nanem banyu ya wis mlaku-mlaku dhewe, ngenteni udan, nek ana udan ya gak tanem ya. Itu zakatnya 1/10 atau 10%-nya dari wajib zakatnya. 10%-nya. Lah, nek enten rekodayane utawa enten biaya untuk pengairan, misalkan ngangge diesel, butuh solar, enten tenaga menungso sing nguripi solare, enten tenaga menungso sing kanggo njaga diesele, atau pakai tenaga hewan untuk mengeluarkan airnya. Niki zaman riyin ya. Jadi
sapi dikongkon muter kanggo napa nyedot banyu. Lah yang demikian itu karena ada biaya untuk perawatan tanamannya, maka setengah dari 1/10-nya, yaitu 1/20 yang dikeluarkan atau 5%-nya. 5%-nya. Itu. Zakat tanaman napa niki untuk makanan pokok, makanan pokok. Kalau di tempat kita bisa jadi napa padi, jagung, makanan pokok. 1/10-nya. Kalau di Sidoarjo itu riyen zaman kula sik tani niku napa airnya lancar. Nek kalau banyu ya wis gak tanem. Tapi nek daerah pundi Ngawi niku pakai diesel. Kula tasih imut riyen zaman Sidoarjo kekeringan pun wis digledakno ngono ae wis gak usah nambah napa nyewa solar nyewa diesel. Padahal daerah Ngawi niku tidak menanam padi kecuali dengan pakai diesel. Artinya Sidoarjo itu sebenarnya bagus untuk pertanian. Tapi saniki napa ditanami rumah. Sebenarnya bagus itu Sidoarjo. Tanami rumah sekarang. Jadi eman. Malah Ngawi sing kurang banyu iku mestine perumahan delek kono terus kerjoe nang apa paling nang kono ya. Jadi ternyata kula mikir-mikir ngoten, opo kok gak omah iku nang nggone Ngawi ngono ae. Perumahan iki sing akeh nang Ngawi, terus kene tetep dadi napa? Pertanian, soalnya airnya bagus. Lah terus sumber penghasilannya Pak, wong perumahan nang nggone Ngawi ya gak ono ya. Sulit ya. Jadi rumah itu bersanding dengan pekerjaannya. Kalau tidak ada pekerjaan, gawe omat, gawe opo. Gitu. Jadi kalau tumbuhan tanaman yang napa niki pakai tenaga manusia atau pakai pembiayaan untuk pengairannya, maka hanya 5%-nya. Tapi kalau dari tada hujan atau ya sudah alami dari pengairannya, maka 10% lebih banyak. Wali Abi Dawuda dan untuk menurut Abi Dawud aukana ba'lan atau tanaman yang menyerap makanannya dari akar-akarnya al-usru 10%. Wa fi masuqiya bis sawani, kemudian yang diairi dengan hewan awin nadhi atau rekayasanya manusia, tenaganya manusia, nisful usur sama 1/20 atau 5%. Wa'an Abi Musa al-Ash'ari, diceritakan saking Abi Musa al-Ash'ari, wa Mu'adin radhiyallahu anhuma, dan diceritakan oleh Mu'ad radhiyallahu anhuma, annan nabiyya sedunya Rasulullah qala dawu sapa Rasulullah lahu maring Abu Musa al-Ash'ari, la ta'khudha fis shadaqati, la ta'khudha ojo njupuk sira karu fis shadaqati ing dalam zakat illa min hadil asnafi, kecuali saking ikilah, saking ini saking macam-macam ini al arbaati yang 4. Jangan mengambil zakat kecuali pada 4 hal ini. Apa saja itu? As-sa'iri, gandum, wal khintati, dan sami biji gandum,
wazzabibi dan anggur kering, wat tamri dan kurma. Rawahu Tabrani wal Hakim. Jadi kalau melihat dari hadis ini, yang wajib untuk dizakati dari tanaman itu adalah gandum, anggur dan kurma. Ya. Lah terus padi itu dari mana, Pak? Nah, itu dari kias, ya, dari kias bahwasannya yang disebutkan oleh Nabi itu berkenaan dengan makanan pokok, sehingga makanan pokok itu, semua yang makanan pokok itu dikeluarkan zakatnya. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah zakat beras. Zakat apa? Zakat beras atau padi bagi makanan pokoknya. Yang ada adalah kurma, ya, zakatnya kurma. Walid Daruqutni dan menurut Daruqutni an Mu'adin yang bersumber dari Mu'ad, fa'ammal kitha'u, adapun untuk timun, wal bitohu lan semangka, war rumanu dan delima, wal qasabu dan tebu, faqad afa anhu mongko teman-teman ngapura anhu saking kabeh mau sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya untuk timun, semangka, delima, tebu itu tidak ada zakatnya. Artinya zakat ini tapi apa itu? Zakat tanam-tanaman. Tapi kemudian kalau memang itu menjadi barang dagangan, maka nanti menjadi zakat dari perdagangannya. Boten dari pertanamannya. Sebab apa? Beda nanti, beda hitungannya. Kalau perdagangan nanti yang dikeluarkan 2,5%. Tapi kalau tanam-tanaman itu 5% atau 10%. Ada sedikit mungkin kejanggalan ya. Tani itu lebih banyak kewajiban mengeluarkan zakatnya bila dibanding dagang. Kalau dagang niku pinten mengeluarkannya? Pinten? 1/40 kemarin ya. Dagang itu yang dikeluarkan itu cuma 1/40 atau 2,5%. Tapi kalau pertanian itu 10% atau 5%. 5%. Lebih banyak pertanian. Ya. Oleh karena itu Nabi pernah bersabda begini, kalau kamu pingin kalau kamu pingin cepat mendapatkan hasil itu ya dari perdagangan. Dari perdagangan. Tapi kalau dari pertanian itu memang nipis, tapi ada keberkahan di situ. Kenapa? Karena menghidupi banyak orang. Kalau kita sempat merasakan riyen zaman kita kecil itu, orang tua kita itu hanya bermodalkan nang sawah budal jam 6 ya. Budal jam 6 mulai jam 10 ngoten ya. Nggawa napa? Cangkul, nggawa arit mulai are ngono ngopi, zuhur nang masjid, sore ndelok banyu ya. Ngoten ae nggih saged nyekolano kita ya. Itu orang dulu. Kenapa? Karena keberkahannya. Dalam pertanian itu ada keberkahan di situ. Wa an Sahli bin Abi Hathmah qala amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharastum fakhudhu wada'u as-sulusa fa illam tad'u as-sulusa fad'u ar-rubu'a idza kharastum tatkalane naksir sapa sira kabeh fakhudhu mongko ngalapo sira kabeh wada'u lan ninggalna sira kabeh as-sulusa ing 1/3 fa illam tad'u mongko lamun ora ninggal sira kabeh as-sulusa ing 1/3 fad'u ar-rubu'a maka tinggalkan 1/4-nya. Menaksir hitungan zakat itu jangan
pas-pasan ngoten nggih, jangan pas-pasan. Jangan pas-pasan, lebih baik dilebihkan. Mulane di zakat fitrah itu nggih. Zakat fitrah itu kan macam-macam. Ada yang 2,5 dhisik iku 2,5. Terus sakniki niku dadi 2,7. Mantun ngoten sakniki wis gampang ae lah tuku beras sing pirang kiloan? 3 kiloan. Nah, 3 kiloan. Ya, memang lebih baik lebih. Kalau kurang tidak masuk hitungan zakat. Ojo pas-pasan gitu ya. Kalau bisa lebih dari itu. Lebih dari sepertiganya atau kalau tidak mampu sepertiganya 1/4-nya lah ya. Jadi dulu 2,5 wis notok-notokan gitu, hitungan notok-notokan. Terus kemudian ada pemikiran lagi, ada penafsiran lagi, wis rada longgar didik 2,7. Saiki dilonggarno maneh 3 kilo ya. 3 kilo ya gak mulet kok ya. Ngetono 3 kilo ya gak mulet ya. Tapi aman. Maksudnya demikian. Jadi kalau kita menaksir sebuah zakat itu lebih baik kita berikan kelonggaran untuk menghitungnya agar tidak khawatirnya kalau terlalu mepet itu yang kita keluarkan itu tidak menjadi zakat tetapi jadi sedekah biasa. Itu yang dikhawatirkan begitu. Wa an Attab bin Usaidin qala amara Rasulullah memerintahkan ayyukhrasa yanto den taksir apa al-inabu anggur kama yukhrasun nakhlu kaya dene den taksire kurma wa tu'khadhu az-zakatu zabiban. Saking mriki mawon.